Bismillahi walibdi warwil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Seharusnya teman-teman Ustadz Tsuma berani menerima tantangan daripada anggotanya sendiri terkait atas apa yang dilakukannya beberapa tahun lalu soal penginjakan Alkitab yang telah diviralkan. Bahkan dia dilaporkan dan di saat yang sama dia juga menjadi saksi, teman-teman. Jadi sebenarnya tidak perlu berkoar-koar, pembuktian itu ya di kantor polisi begitu ya. Dan itu jelas-jelas ditantang oleh anggotanya sendiri, dan dia membuka tabir itu secara gamblang. Dan mungkin inilah yang ditakutkan oleh Ustadz Tsuma. Maka teriakan-teriakannya itu begitu luar biasa untuk menangkap daripada anggotanya itu sendiri, teman-teman. Teman-teman, ini polemik yang terjadi di internal mereka. Kita dengar dulu ya teman-teman, ini dia videonya. Aku kan melakukan itu, intinya ini poinnya aja langsung bang ya. Aku kan melakukan itu bukan aku sebenarnya bang. Ada yang nyuruh aku, itu aja poinnya. Kalau dari pihak kami mah orangnya mau makan kan, nggak jadi masalah di kami itu kalau ini juga. Yang nyuruh aku itu cuma kemarin tuh bang. Waduh. Waduh. Nah, yang benar. Waduh. Oh. Aku udah ngomong itu dari tadi loh. Aku pertama itu langsung ngomong. Aman kan udah mulai kenal itu lagi, geden. Oh. Kita lagi lah cerita, soalnya ini kan banyak pendatang baru nih. Jadi ini cerita ini. Ini boleh percaya boleh tidak. Boleh percaya boleh tidak ya. Ya. Udah. Cuma Jadi dulu asal usulnya itu gini bang. Abang ini izin ya. Masih ingat nggak Ibu Watimena yang pernah injak Al-Quran bang? Oh, tapi dia sebenarnya tapi saya. Iya. Ya, jadi ini kita nggak nyenggol siapapun, ini saya cuma ingatkan aja. Nah, jadi gini bang, setelah dulu Uti Watimena injak Al-Quran itu, beberapa minggu setelah itu, ya, itu cuma nelpon saya bang. Jadi dia bilang kan, Dek, udah ucap salam, assalamualaikum Dek, waalaikumsalam bang, ada apa nih bang kan gitu. Nah, jadi dia langsung bilang ngomong gitu, Dek, boleh nggak abang minta tolong Dek? Aku terkejut lah kan, masa bang cuma minta tolong? Ada apa ini? Pasti ini perkara penting kan gitu. Jadi ya record aja teman-teman, nanti sampaikan kepada dia. Ini aku udah buat dengan kalian. Ya makanya itu aja. Jujur bang, dari dulu aku mau ngomong tapi aku belum berani. Kenapa? Aku gak punya bukti. Tetapi sekarang itu terserah lah. Ya, ini belum bisa. Kalau kami itu orangnya mau Bentar. Jangan dipotong dulu, biarin persaksian dulu dong. Kita biar jadi komplit gitu. Oke, Ya. Silakan logika. Nah jadi waktu itu gini kan, ya mau minta tolong apa bang? Saya bilang gitu kan. Jadi dia bilang gini. Jadi gini deh, adek masih ingat nggak? Beberapa minggu yang lalu itu kan tiba-tiba pernah injak Al-Quran. Iya bang, terus kenapa bang? Saya bilang gitu kan. Nah jadi dia bilang gini, jujur deh ya, abang tuh sakit kali hati abang dibuat seperti itu. Tapi abang mau balas, adik tahu abang public figur, maksudnya itu abang orang kenal seperti apa, nggak mungkin. Nah gitu kan. Jadi dia bilang gini bang kan, boleh nggak abang minta tolong deh? Minta tolong apa bang? Aduh, aku jadi ini bang. Jadi aku bilang kan, minta tolong apa bang? Jadi gini deh, bisa nggak adek balaskan deh? Balas caranya gimana bang? Kan itu ada tanya jawab di sini. Disuruh aku bang untuk injak Bible mereka, kan begitu, untuk injak Bible mereka. Aku terkejut bang pada waktu itu. Nah, kenapa harus gitu bang? Kenapa harus saya kan gitu? Jadi dia bilang sebenarnya dia abang kita udah tunjuk beberapa orang sebelum kamu, tapi mereka nggak ada yang mau, nggak ada yang berani kan itu. Nah, sekarang harapan abang dan teman-teman di API itu kan, cuma ada 2 orang, kamu sama Blender. Jadi mereka tuh targetnya, harapan mereka kata dia waktu itu cuma ada saya dengan Blender, itu targetnya. Jadi ya udah Blender aja lah bang, nggak usah saya bilang gitu. Nggak ada sedikit masalah dengan Blender. Apa itu? Kalau Blender kan nggak berani on cam dia, gitu bang. Nah kalau kamu kan berani, dan selama ini saya perhatikan juga lebih pada itu orangnya tegas, berani, ambil resiko apapun. Nah dari situ lah bang kan, aku itu termenung sambil mikir, waduh, maaf bang bukan apa-apa, aku belum bisa berani jawab bang, bilang itu. Bisa kasih aku waktu lah bang beberapa hari ini. Terus dia bilang, boleh nggak apa-apa deh, tapi pikirkan baik-baik ya. Gitu dia bilang, iya bang nggak apa-apa, nanti kalau aku siap aku kabari itu. Nah setelah itu matilah di telepon bang. Dia telepon jam 11 siang itu bang. Nah setelah itu jam 3 sore aku udah ada keputusan. Aku bilang, telepon dia kan, assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Nah aku ceritakan masalah tadi itu. Jadi aku mau bang, tapi dengan catatan ada syaratnya. Aku bilang, apa itu? Dek, sebutkan aja. Aku minta ada 2 orang saksi.
Nah yang satu aku milihnya Ardiansah gitu. Ardiansah Bang kenal lah ya. Nah yang satunya itu aku nggak sebutkan, tetapi dihadirkanlah Paduka. Paduka lah. Jadi dua orang inilah saksi Bang. Gitu. Bahwasanya itu bukan atas kemauan aku, tetapi memang ini untuk apa? Membalaskan sakit hati umat Muslim. Jadi apabila terjadi suatu saat mereka akan ini kan aku bantu aku. Terus yang kedua, pokoknya mereka bertanggung jawab lah Bang, begitu Bang. Nah setelah itu Bang disusul rencana sama itu. Bahwasanya aku melakukan nggak boleh di rumahku. Gitu. Jadi aku disuruh milih dicari orang-orang Kristen di sana. Jumpalah waktu itu room teman-teman Kristen itu. Nah kurang lebihnya gitu Bang, sampailah berlanjut seperti itu. Tetapi yang buat aku sakit hati Bang cuma satu Bang. Rupanya aku ditipu mentah-mentah, aku cuma dijadikan kambing hitam Bang. Itu makanya aku nggak terima sampai saat ini. Kami memaafkan Bang orangnya. Bisa aja mau gimana itu. Kalian di bawah bilang nggak mungkin. Asal kalian tahu, kalian tuh karena belum dimanfaatkan aja sama dia. Jadi itulah kurang lebihnya Bang. Nah setelah itu kan aman 3 bulan atau 4 bulan waktu itu masih aman-aman itu Bang. Belum ada apa-apa. Nah setelah itu baru muncul satu-satu tuh Bang. Udah mulai agak viral itu video saya itu, VT saya itu yang seperti itu. Nah baru kurang ajar dia Bang. Aduh, aku disalah-salahkan sama dia Bang. Yang bilang lah gara-gara aku sepi hati minta Al-Quran. Padahal gimana gak emosi aku coba Bang. Coba Abang bayangkan kalau Abang ada di posisi aku Bang. Abang dikhianati, Abang ditipu secara terang-terangan, apa yang Abang lakukan Bang? Wajar gak pahit hati Bang? Gak pahit. Kan kucluk itu. Oh, jadi begitu ceritanya. Oh. Sama kayak itu, ada lagi itu kemarin nih, aku gak perlu sebutkan nama, mungkin Abang bisa tahu. Ada juga orang yang disuruh, yang itu dikirim materi mata-mata Bang. Jadi dia disuruh itu dibaptis juga masuk Kristen. Ada. Oh, tahu. Iya, tahu. Ya, ada. Percaya aja apa itu. Saya bodohnya saya dulu Bang, saya itu begitu percaya kepada mereka. Saya itu begitu ini terhadap mereka, tetapi rupanya aduh. Makanya aku bilang yang lain itu tinggal nunggu masa aja itu. Tengok, ini dengarku blokir permanen udah dikeluarkan dari api. Mudah kali kan dikeluarkan. Oh, blokir dikeluarin. Katanya ini aku dengar dari tepi-tepi orang di bawah Bang. Padahal setia deh, Jadi paham lah, saya udah mulai paham lah ya. Jadi emang Sama lah Bang. Aku tahu. enggak, jadi trik mereka emang dari dulu begitu sih. Dari zamannya Zoom ya, Iya benar. Ya udah deh, jadi logika gimana ke depannya logika? Khusus buat logika aja ya, bukan yang buat yang lain. aku gini Bang, dari kemarin sebenarnya aku itu Bang kan, jujur aja Bang ya, aku itu udah menyadari pengkhianatan mereka itu menyakitkan bagi aku. Dan setelah aku renung-renung pikir-pikirkan kemarin itu kan lama aku nggak live itu Bang. Memang benar, yang saya lakukan itu salah Bang. Langkah saya ke depannya cuma satu, ya berbicara jujur apa adanya. Orang percaya kita terserah, begitu. Jadi siap kau dihadapkan dengan hukum dengan apapun itu, seperti itu Bang. Ya. Tapi sih jangan khawatir ya. Itu Sekali ada lagi tak. Nora dibelikan tiket ke Bandung tapi blokir nggak dibelikan. Oh itu mungkin pada sakit hati. Lanjut. Oh iya. Kalau buat saya sih yang begitu hal yang biasa ya. Nah seperti tadi udah Rasjuk bilang itu dianggap angin lalu, nggak masalah ya. Nah, itu bedanya kami Bang. Iya, dianggap angin lalu. Ini loh Bang Yogi, almarhum itu kan dari cerdas, jangan almarhum itu kan nggak sengaja. Jangan mendengar dari satu sisi, kita harus ke bawah dua sisi, begitu saudaraku. Ya. Gini ya, masalah kasus Memang logika belum tentu dari versinya di seberang sana. Ya tidak. Tanya aja Bang, kalau kami mah. Kayak gini Bang, saya berani dihadapkan dengan cuma untuk membahas itu Bang. Nggak usah di TikTok apa-apa, langsung di kantor polisi saya siap Bang. Nah itu si John, lu bisa amprokin gak tuh kalau lu maunya begitu? Mana Bang John? Ya Ipan, ya Ipan bukan John, salah gue nanti fitnah lagi. Nah Ipan, Maksudnya bagaimana ini? Apa yang merasa ditipu siapa? Di tadi kan lo bilang jangan dengar satu sisi, betul apa tidak? Ya betul dong. Ada di sini pengataannya logika doang ini. Iya, bisa gak cuma dengan logika itu bisa diketemukan supaya konfirmasi, bisa nggak? Fasilitasi Bang, fasilitasi coba. Oke, kita tunggu Bang Ipan lah ya. Bang Logika, Bang Ipan ini fasilitasi katanya. Iya. Bang Ipan fasilitasi. Iya. Iya. Nanti di mananya coba? Ya udah langsung ngomong Bang, fasilitasi mereka. Anda yang nanti di mananya Bang Logika? Ceritain, dengarkan baik-baik Bang. Ya, siapa orang yang nggak sakit coba? Pernah nggak berpikir umat Islam ini berpikir kenapa saya bisa separah ini? Kalau menurut kalian saya parah kan? Terangan saya ke Jumat itu nggak main-main kan? Menurut kalian parah kan? Pernah nggak kalian mikir kalau bukan karena ada kekecewaan di dalam? Saya dikambing hitamkan bro. Yang nyuruh saya siapa?
Tiba-tiba di sisi lain saya diinikan. Saya selama ini sengaja tidak ucapkan ini karena saya nggak punya bukti rekaman, karena begitu percayanya saya terhadap dia. Nggak pernah terpikir oleh saya ingin rekam. Yang kedua, kalaupun saya ingin rekam, HP saya ini nggak bisa merekam. Rekam layar nggak bisa HP saya ini. Nah, bagaimana Anda dikhianatin bagaimana? Yang mana? Coba jelaskan dong. Ada tidur, Ipan tidur tadi. Ipan tidur begitu. Yang nyuruh saya injak Bible itu Bang Suma. Ya. Di sisi lain setelah 3-4 bulan setelah itu, saya mulai viral karena dia bilang bertanggung jawab. Tetapi di sisi lain, bayangkan di sisi lain, dia menyalahkan saya. Bahwasanya gara-gara saya lah Sofiatul injak Al-Quran. Dia hati nggak tuh? Itu yang pertama. Yang kedua, ya, saya masih percaya Bang. Sofiatul dulu yang menginjak Al-Quran. Bukan saya. Yang pertama itu Uti Mena, baru saya, baru Sofiatul. Pak Tuan, nggak sengaja Pak Uti itu, almarhum itu. Ya, pas bawah nggak sengaja. Kita singkirkan dulu itu Bang. Alasan itu kita singkirkan dulu. Ini kan saya mau cerita persisnya saya itu Bang gitu. Kita singkirkan dulu lah itu. Ya intinya saya nggak ikut campur itu. Walaupun nggak sengaja atau ini, yang penting itu bukan ini bagiannya. Tapi ini saya cerita tentang saya Bang. Ini saya sengajakan begitu. Yang sayanya. Nah, waktu itu saya masih ini Bang. Begitu mulai viral saya itu pada udah 3-4 bulan yang lalu kan begitu. Mulai banyak orang yang bilang logika injak ini injak gitu. Saya masih teleponan sama dia Bang. Bang gimana ini Bang menurut Abang Bang? Saya udah mulai ini. Beliau masih tenang deh. Justru Anda ditegur Bang Juma karena Anda membalas hujatan Sofiatul. Dengarkan dulu kalau mau dengar dari saya. Ya dengarkan dulu. Nah saya masih sempat teleponan Bang dengan beliau itu. Jadi dia tuh masih bilang gini. Ya sabar deh. Ini nggak apa-apa kok. Pokoknya gini aja, nanti kalau ada apa-apa kami yang ini kan begitu. Nah, jadi oke lah Bang kalau gitu. Nggak saya hiraukan, saya masih sibuk Bang, buka room Bang. Ya, saya masih buka room, saya nggak pedulikan, ya kan? Oke. Nah, tetapi yang buat saya lucu Bang, banyak orang ngetek saya mengatakan, Bang Zuma udah ini kan udah bilang sama polisi untuk menangkap kamu. Di situ jadi berdiri satu Bang. Saya jadi, waduh, ini kok saya pula yang ini kan gitu. Saya telepon Bang, itu udah nggak aktif Bang, saya udah diblokir. Makanya saya coba tabayun ke room dia, karena banyak orang bilang coba tabayun dulu logika ke room itu dia. Bang Zuma sekarang ada di Sahabat Juma. Masuklah saya itu Bang, susah payah saya naik di atas Bang, susah payah Bang, karena desakan orang-orang di bawah taping untuk naikkan saya baru dinaikkan Bang. Kalau nggak dinaikkan, nah sampai pada waktu itu saya naik ke atas. Kalau Bang tahu, pertanyaan mereka cuma satu Bang, logika itu Adi Selebes itu, wah Adiansa juga di situ. Ya Pak Adiansa tahu itu sama Zuma. Logika benar atau tidak kamu menginjak Bible? Jadi ini mau prank atau apa? Saya masih mikir gitu Bang, saya masih punya harapan yang baik buat mereka. Atau gimana? Aku mau nggak dikonfirmasi dan lain-lain. Oke lah, aku bilang, oke Bang izinkan aku menjelaskan sedikit. Aku bilang gitu, ya. Aku bilang gitu, izinkan aku untuk menjelaskan sedikit. Apa kata beliau Bang? Gak usah jelaskan, kau jawab aja benar atau tidak kau injak Bible. Sampai 3 kali aku bilang Bang, tunggu Bang biar ya oke akan aku jawab. Izinkan aku menjelaskan. Ditanya lagi sama dia, sekarang kau jawab aja benar atau tidak kau injak Bible. Setelah 3 kali Bang, maka aku bilang dengan terpaksa, oke Bang, kalau cuma kalian ingin tahu saya melakukan iya atau tidak, sebenarnya kalian udah tahu kan begitu. Ya udah aku jawab benar. Begitu saya jawab benar Bang, langsung diturunkan Bang. Langsung diturunkan saya Bang. Kenapa? Mereka tidak mau mendengar penjelasan saya karena mereka punya rasa takut. Khususnya yang di atas itu ada Adiansa sama Zuma. Mereka takut kalau aku membongkar semua itu, karena aku nggak ada niat untuk membongkar Bang. Makanya mereka nggak egois, mereka nggak mau dengarkan. Ada bukti nggak Anda bilang dari awal saya katakan, saya tidak punya bukti, tetapi ada 2 saksi. Anda percaya atau tidak itu bukan urusan saya. Itu urusan saya adalah saya mau klarifikasi kepada kalian. Mau percaya atau tidak terserah kalian. Seharusnya Anda punya bukti dong kalau Anda mau mengatakan. Oh tidak harus begitu. Sekarang saya mau tanya kepada Anda. Anda ini anak dari ayah dan ibu Mumbul, enggak? Kira-kira? Iya. Mana buktinya? Apa buktinya kalau anak mereka? Ya ada kelahirannya. Ya bisa jadi itu akte kan dibuat-buat. Anda pernah nggak melihat orang tuamu main dan lahirlah kau? Atau ada nggak bukti orang tuamu itu bersetubuh? Iya dan lahirlah kau, ada nggak buktinya? Ya bisa Bisa jadi. Nggak benar. Ada logikanya gitu, bisa jadi anak-anak tetangga. Bisa jadi loh. Ini bukan tuduhan, ini ada cara semua itu bisa kita balikan kan di awal udah aku jelaskan. Yang pertama, aku nggak pernah kepikiran karena aku begitu yakin terhadap mereka. Yang kedua, HP ku ini nggak bisa rekam layar. Tuh. Tapi kalau Anda nggak butuh alasan itu, ya itu terserah Anda, sama halnya analogi yang saya berikan tadi. Mana buktinya kalau Anda anak orang tua? Menegur Anda buktinya bahwa Bapak itu tidak ada. Ini Ipan gini ya. Izin dulu nih logika. Si logika udah cerita begitu. Lo mau percaya
atau tidak percaya itu urusan lo, Ipan. Lo bisa konfirmasi ke sana. Saya kalau dia mengatakan seperti ini, biar ada bukti dong. Berarti namanya bukan. Ya ada, itu ada si Juma. Itu ya bagus lah, kalau lebih baiknya dia suruh naik juga kalau berani dia. Ya jadi gini bang. Oke, dia minta naik, kita naikkan aja. Mudah-mudahan yang asli ya. Iya, mudah-mudahan. Ya, selamat malam Juma. Juma, selamat malam. Assalamualaikum. Iya, capek deh, gue KT juga capek. Kalau dia berani gini, kalau cuma asli berani naik di sini itu terkencing-kencing dia bang. Siapa rumahnya dia berani rumahnya. Saya nggak terkencing-kencing. Di sini bang rumahnya. Lanjut lagi kan. Iya, betul. Siapa yang melaporkan? Takut dia, panik dia. Apa di sini? Biar saya laporkan. Yang mau melaporkan model gini. Aduh. Kalau intinya kalau kami logika memaafkan, mau apa itu misalnya kalau apa? Ya, tapi gini bang Udara Sejuk. Ini sebenarnya bukan masalah memaafkan atau tidaknya bang, tetapi kan kita harus membongkar fakta kebenaran itu. Ya, oke, Bang. Karena selama ini saya sudah cukup diam loh bang. Abang kalau ini saya mencoba menghilangkan ini. Saya tidak coba mengakui kesalahan saya. Tetapi banyak sekali di antara pengikut Juma ini yang selalu mengeluarkan ini. Ya udah sekalian aja saya bongkar semua gitu loh bang. Saya udah coba tutup kesalahan yang satu ini, tapi masih dibongkar-bongkar juga. Yang bongkar mereka sendiri. Udah sekarang ini aja. Berani nggak cuma kita sama-sama datangi kantor polisi? Kita bicara, biarkan mereka yang ini. Mereka itu Siapa yang melapor ke kantor polisi? Saya melapor ke kantor camat. orang-orang hukum itu orang yang cerdas bang. Jadi mereka bisa tahu bang. Orang itu bisa deteksi loh bang, kita itu berbohong atau tidak bang. Betul, itu ya ada itu urusannya bang. Ya, betul. Sekalipun saya nggak punya bukti, mereka bisa tahu yang saya ucapkan itu benar atau salah. Serius. Asal jujur aja dia benar. Iya, sekalipun yang saya katakan itu benar atau salah bang, mereka bisa tahu bang. Benar. Walaupun nggak ada bukti. Itu hebatnya polisi itu. Kita main-main. Udah pernah belum kalian di sidang tuh, dibawa ke satu ruangan tuh? Setuju Kak, itu bang memang ada urusan di situ. Oh, jadi itu. Kalau gue pribadi sebagai Kristen ya, ketika ada teman-teman Islam ya ataupun Muslim ya, lalu berbuat seperti yang logika lakukan, itu hal yang biasa. Artinya hal yang biasa kenapa? Sebelum logika itu udah banyak sekali ya, Agustan ya, atau si yang teman-teman yang lainnya yang ada di YouTube, itu hal yang biasa. Pernah nggak sih dilaporin ke polisi? Enggak. Itu. Tetapi yang mau mendengar kesaksian logika, inilah ya. Jadi trik nih ya, trik kayak di film, kayak di drama lah ya. Logika inilah yang jadi kambing hitam untuk melakukan seperti itu. Itu yang kalian teman-teman yang di bawah nih ya. Jadi Kristen maupun Islam ya, sama-sama bisa menilai lah ya. Bukannya gue ngedukung, bukan. Jadi bukan kami nyariin bang logika, bukan loh. Dia kan Bang Yon. Nih, Ion memang punya bukti kok bisa bilang begitu. Bukti apaan sih? Gua kagak ikut-ikut. Udah naik aja bang. Naik helium naik, coba. Lu minta bukti apa sama gue? Saya marah, asal kau tahu. Al-Quran saya diinjak orang. Kau ngerti? Terus apa itu? hubungannya dengan saya? Apa hubungannya dengan saya? Coba lihat baik-baik video si Sofiatul itu. Coba lihat baik-baik video Sofiatul itu. Tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang saya lakukan. Kalau marah-marah ini gimana ini? Udah. Datang di sini. Kamu apa? Datang sini. Udah babi ini saya turunkan. Ini gimana? Kok nggak bisa di? Kalau kau marah hubungi saya mengatakan kau babi. Udah. Kok nggak dewasa sama sekali sih, logika ini heran deh. HP-nya Abah jatuh di bawah. Kurang ajar kau datang di sini mau ngapain kau? Biadab. Udah maju mas, saya yang maju. Dasar babi ngepet lu. Kau tidak merasa Al-Quran saya diinjak-injak gara-gara perilakumu, kau masih mau bela diri lagi di sini. Heran deh sama logika. Jadi kok apapun keras kepala gitu loh. Orang udah baik-baik diterima baik-baik di sini malah. Kau datang di sini kau kayak kau yang mau interogasi saya di sini. Maksudmu apa? Kau mau interogasi saya, sosok ngatur di sini. terus terang kita jadi malu atas perbuatanmu itu. Perbuatanmu itu asal kau tahu. Ya. Malu. Apa hubungannya orang injak Al-Quran? Karena kau melakukan itu. Kau injak kitabnya orang, apapun narasi yang kau bangun setelahnya. Al-Quran mengatakan tinggalkan orang yang mengolok-olok Al-Quran. Kenapa kau masih ada di komalnya? Berikan bukti bang, berikan bukti bahwasanya
beliau melakukan itu karena saya, Bang. Abang lihat dulu konteksnya, Bang. Abang seorang pendebat, tahu di situ ada saudara muslim 2 orang. Iya. Kau aku saja, kau injak bebel orang atau tidak? Aku aja. Bukan masalah itunya, makanya dewasa diri. Kau yang bermasalah. Kau injak bebel orang atau tidak? Sekarang Jawab. ini, berikan saya bukti bahwasanya ada. Saya tidak perlu. Saya tidak perlu memberikan kamu bukti. Kenapa Anda? Terus kau keberatannya apa? Kau keberatannya apa? Anda menutup diri. Saya nutup diri apa? Kau nginjak kitabnya orang, sudah selesai. Saya bukti. Saya tidak perlu kasih kau bukti. Kalau ini fitnah, urusan lu. Bukti. Laporkan saya. Berikan saya bukti. Berikan saya. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu saya kasih kamu bukti. Saya bertanggung jawab dengan perbuatan saya sendiri. Saya mengutuk keras perbuatan juga dengan kau. saya. Begitu juga dengan. Nah, terus ngapain kau datang sini? Saya mengutuk keras. Kau menginjak kitabnya orang. Selesai kau. Iya, berarti. Jangan kolot Bang Logika. Apa sih kau Siapa itu? yang kolot? Gitu loh. Kamu nginjak kitabnya orang tidak? Enggak, sekarang gini. Saya tanya samamu. Kau injak kitabnya orang tidak? Sekarang saya setuju. Anda mengatakan. Kau jawab saja itu pertanyaan. Kau jawab. Kau ditanya. Kamu jawab. Kau Kau ditanya injak itu. tidak kitabnya orang? Kau injak tidak kitabnya orang? Ya, sekarang gini. Jawab, Jawab dulu. Kau injak tidak kitabnya orang? Memijak. Jawab. Saya tanya. Ya udah selesai kita. Oke, sekarang berikan tuduhan Anda, bukti tuduhan Anda. Udah ngaku dia. Walaupun subkatul, subteks itu tidak menginjak Al-Quran berdasarkan videomu, saya sudah katakan dari awal, saya mengutuk keras perbuatan kau itu. Kalaupun kemudian tidak ada hubungannya, faktanya Tuhan yang kemudian memperlihatkan orang Kristen juga berani injak Al-Quran. Paham kau? Kamu tidak mau mendengarkan nasihat. Dari awal sudah kunasihatkan, jangan melakukan perbuatan terlalu jauh. Udah kunasihatkan, saya betah-betahin masuk di komalmu. Udah dinasihati, udah diperingatin, bahkan dikasih surat teguran, masih merasa ponga kau, masih merasa tinggi hati. Bukannya menyadari, inilah buah yang kau panen, yang kau tanam, buahnya seperti ini. Kamu pikir saya senang Al-Quran saya diinjak-injak kayak begitu? Kau sekarang mau cuci tangan. Orang berani melakukan itu karena kamu yang berikan contoh. Nama logika tapi tidak pakai logika. Gimana ceritanya? Kamu mengatakan aku akan mempertanggungjawabkan sendiri. Aku tidak mengatasnamakan Islam. Kurang ajar. Nah, sekarang saya naikkan, Banyuma saya naikkan. Jawab pertanyaan Banyuma, jawab. Oke. Jawab pertanyaan, jawab. Kamu injak kan? Kitabnya orang. Berarti kalian juga tidak bisa bukti. Kamu injak itu ada sangkut pautnya dengan saya. Terlepas daripada ada hubungannya dengan Sofiatul. Terlepas daripada itu, pada intinya. Terus kalau kami tidak bisa buktikan, kenapa? Oke, kalau tidak bisa membuktikan, apa masalahnya? Jangan di mute. Ini siapa yang mute? Berarti modal congor. Ya biarin aja. Terus kalau modal congor kenapa? Ya sudah, biarin saja kalau begitu. Ya udah, kau injak lagi lah. Ya sudah, kalau gitu kau fitnah lagi lah saya. Saya fitnah apa kau? Kau injak kitab sucinya orang. Ya, kamu tulis ya yang dilakukan Sofiatul itu urusannya saya tidak mau tahu, yang jelas kau injak kitabnya orang. Tapi urusannya. Anda menyatakan itu, tapi ya faktanya terjadi. Kenapa berani injak Al-Quran? Kenapa minut? Gitu loh. Udah, kau turun saya. Kau pergi cebok sana, kau pergi cebok. Turun. Oke, berarti turun. Udah turun ya, udah, stop. Saya instruksikan kepada polisi, tolong tangkap orang itu. Tangkap dia. Dia sudah menistakan agama orang dengan menginjak kitab sucinya orang. Tangkap. setuju. Tangkap dia, biar membusuk dalam penjara. Saya mohon kepada netizen Bang Suma yang Polri, tangkap orang itu. Saya instruksikan, tangkap segera. Kurang ajar, bukannya datang sih minta maaf. Udah. Dan saya instruksikan kepada teman-teman di bawah ya, yang memang sudah tahu seperti ini,
segera di unfollow aja si logika Ya, itu. tinggalkan itu. Di unfollow ya, Itu. di unfollow teman-teman ya. Teman-teman di bawah dengarkan ucapan saya, dengarkan ucapan kita, di unfollow, diblokir, nggak usah ke situ lagi. Betul. Saya himbau kepada umat Islam ya, yang Asal masih juga saya yang lama-lama. masih bersama kita, saya himbau untuk unfollow dan tidak menonton Komal dia. Bukannya dia minta maaf, bukannya dia merasa bersalah. Injak kitab, tidak ada dalil yang bisa kau pakai untuk membenarkan diri kau. Tak ada. Yang paling dihujat di Indonesia ini Bang Suma nih, siang malam dimaki, bahkan istri yang sudah meninggal pun dibawa-bawa. Yang sudah meninggal pun dibawa. Ya, pekerjaan saya dibawa-bawa, dihina, dinista, tapi saya tidak pernah berpikir untuk nginjak kitab sucinya orang. Itu buku yang dihormati saudara-saudara kita. Masa sampai apa-apa dalilmu kemudian membenarkan? Oh, Al-Quran diololo. Tunggu, kamu kalau dia belajar, orang yang menghina Al-Quran tinggalkan. Kalau kamu tidak tahan, tinggalkan. Blok. Jangan kau naik di komalnya. Kalau kau tidak tahan mendengarkan itu, jangan malah kau pertontonkan injak Bible. Ini buah dari pekerjaanmu. Muncul juga orang injak Al-Quran. Terus kau nak pikir perasaan kita ini umat Islam, Al-Quran diinjak-injak kayak begitu, kita mau menyalahkan mereka? Toh ada umat Islam sendiri yang melakukan kok. Kita mau menghujat mereka yang menginjak Al-Quran, toh ada dari kita juga yang menginjak kitab sucinya orang. Apa pembenaran? Itu tidak ada hubungannya. Ya, sekali lagi saya katakan, mohon Polri tangkap orang itu. Itu akan membuat kericuhan di Indonesia ini. Menginjak kitab suci agama lain, apapun alasannya, tangkap. Dia bisa melakukan hal yang jauh lebih berani nanti, jauh lebih sadis daripada itu. Kalau kitab sucinya orang aja sudah diinjak-injak kayak begitu, itu bisa jadi lebih bahaya daripada yang lain. Dulu orang ini sudah mau dimasak sama warga setempat, kita yang mengamankan dia, kita yang kasih solusi kepada dia. Sekarang malah berulang, injak kitab suci agama orang. Kau tahu enggak ya kitab sucinya siapa itu yang kau injak? Itu saudaramu sendiri itu. Itu warga negara sah itu, agama yang mereka anut, agama yang sah di negara ini, agama yang dilindungi. Kitab sucinya itu adalah kitab suci legal di negara ini. Kau tahu asal rimbanya dari mana muncul-muncul? Dunia ini apologet, bikin kotor saja nama apologet Islam. Sip. Datang sini bukannya mau bicara baik-baik, Nantang. malah mau interogasi saya 1000 pertanyaan. Nenekmu kiper. Justru mestinya dia yang ditanya, nggak ada yang mau dijawab pertanyaannya. Masa sok ngatur, sebut nama orang ndak sopian, macam dia tuan guru aja di sini. Ya. Sudah begitu dia minta aku ke komalnya lagi, macam orang penting aja. Assalamualaikum Muda Sondi, Bang Dewa. Assalamualaikum Bang Dewa, Sondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya contoh Bang Sondi nasihatin baik-baik, malah difitnah dibayar Kristen, kan kurang ajar itu orang. Nih Bang Sondi ada di sini, betul Bang Sondi? Gini aja Ustaz Sugi, nanti aku minta ya dah kita lihat aja lah ntar. Ini bukan dari K2 dia, ini dari umum. Dengan mengasih foto aja itu udah bisa bertindak kok, nggak perlu dirapor kan. Dan ya, tolong supaya diinstruksikan kepada Polri untuk nangkap segera orang itu. Ya kita pengen lihat sih sejauh mana sih anaknya sebenarnya. Kita ngasih nasihati nggak dipandang, malah dituju fitnah. Ya udah betul-betul kita kerjain betul.
Apalagi ini kan di Riau kan. Insya Allah saya besok ke Polda Riau, saya besok. Laporkan aja udah langsung. Iya, nanti saya minta ya kepada gurunda-gurunda kalau ada fotonya kemarin nginjak itu dikirim aja. Dilaporkan foto biar videonya ada videonya. Iya, dikirimin itu sama video-video dia berpakaian itu, berpakaian itu. Itu maksudnya tuh bukan delik aduan itu, Dinda Juma, itu delik umum. Gak perlu kita melaporkan, tinggal melihat fotonya aja mereka bisa proses ke itu. Itu aja udah, kita lihat aja lah sehebat apa sih ini anak ini. Kita lihat aja. Udah didiamin, udah kamu itu bicara baik-baik kayak apa lewat WA. Padahal dia tahu nomorku loh. Tahu nomor aku anak itu. Bahkan video itu saya kirim ke Japri dia pada saat saya terima. Saya minta pertanggungjawaban lewat Japri di belakang. Tapi tidak digubris, sampai hari ini belum dibaca. Coba, saya kirim hari Jumat. Ini sekarang hari apa? Sebelum saya angkat bicara di depan umum, saya udah japri dia. Hari Jumat itu saya japri. Ini ada bukti di HP saya. Tapi tidak digubris. Nih, coba saya perlihatkan kepada teman-teman semua. Ini sebagai bukti bahwa saya tidak kemudian melakukan satu tindakan tanpa perhitungan. Ini HP saya nih. Ini bukti nih. Saya minta pertanggungjawaban beliau. Nih. Ini namanya Taufik Logika. Saya WA hari Jumat. Tuh. Nih. Gak dibaca kan? Masih centang 2. Tapi tidak warna biru. Kalau dia baca, kenapa nggak dibalas? Tuh. Jadi saya bukannya tidak membuka diri untuk diskusi. Jadi teman-teman yang ngajak saya, ayo mari kita di Komal Logika, ini saya sudah japri dari hari Jumat. Ada dia gubris. Ada dia gubris ini. Nih. Tak ada dia gubris. Sebagai abang, sebagai orang tua, saya mencoba untuk menghubunginya, tapi ada dia gubris, tak ada. Ini sekarang hari apa? Hari Rabu ini sekarang. Coba lihat. Ini teman-teman, sebagai bukti nih, aku kirim, saya mau minta pertanggungjawab apa maksudnya video ini, tapi tidak digubris sama beliau. Udah ditanya baik-baik, udah disampaikan dari sejak dulu, dinasehatin baik-baik. Sejak ada kasusnya kemudian kita teleponan. Ada kasus ketika orang sekampung satu kompleks marah mengamuk massa dia. Kita carikan solusi. Terus dia menggunakan atribut menghina Tuhannya orang dan dinasehati baik-baik. Semua orang dikata-katainya. Ini lagi malah, aku bilang, anak ini ada saat nanti dia akan semakin melonjak, terbukti. Sekarang datang-datang di sini. Iya teman-teman, bukti bahwa kita perhatian sama dia. Aku kirim video itu, saya tunggu responnya. Saya tunggu apa klarifikasi anak ini. Tak ada sampai sekarang. Malah buka Komal di mana-mana, bikin gaduh di mana-mana. Nggak boleh. Kitabnya orang nggak boleh kita injak. Nggak ada dasar pijakan yang membolehkan itu. Ya. Jadi mohon Polri tangkap orang ini, dan kami juga mau Sopiantul itu ditangkap. Sopiantul itu masih di Indonesia. Dia bukan di luar negeri. Masa teroris bisa diambil? Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan video yang barusan kita putar teman-teman? Kita boleh mendengar klarifikasi atau apa yang dibukakan secara gamblang oleh anggota API tersebut yang menjadi saksi atas pelaporan penistaan agama yang saat ini sedang viral. Tentu disclaimer dulu bahwa saya tidak ikut juga mengambil bagian di dalamnya. Bahkan seluruh apologetik Kristen yang berjuang untuk meluruskan pemahaman yang keliru dan terhadap tuduhan-tuduhan iman Kristen tidak ikut mengambil bagian di dalam apa yang terjadi di internal mereka.
Kalau itu pun terjadi, biarlah urusan mereka. Kalaupun selama ini ada banyak yang menghujat atau yang memaki kekristenan, bahkan nyata-nyata bahwa Tuhan logika tersebut menginjak Alkitab tanpa kita tidak tahu latar belakangnya, kita toh juga sudah memaafkan dia. Tidak ada yang melaporkan dia selama ini. Bahkan kasus itu sudah berlangsung setahun lampau. Jadi tidak ada problem di sana karena dia sudah minta maaf. Dan apa yang disampaikan oleh Dosma waktu itu di VT-nya itu, dia sedang mengatakan bahwa dia memang benar menjadi saksi, tapi di saat yang sama pernah dia dilaporkan menjadi penginjak Alkitab, tapi dari kesaksian bahwa dia sudah minta maaf dan dia berubah, ya tidak jadi soal begitu ya. Oke, tidak perlu dilanjutkan teman-teman, itu urusan yang lain lah itu. Nah, tetapi yang perlu saya garis bawahi teman-teman, bahwa di dalam video barusan yang kita putar adalah bagaimana si Tuan logika ini boleh membuka sebuah tabir yang selama ini tidak pernah dia bukakan. Jadi mumpung dia mungkin sudah bosan atau sudah gerah gitu ya, bahwa apa yang terjadi ternyata ada backingnya, dan Tuan logika dengan tegas berkata aku ini sebagai kambing hitam begitu, dan dia langsung menyebut nama Ustadz Tsuma sebagai oknum begitu. Saya tidak tahu persis, tetapi ketika pun muncul seorang polemikus di situ untuk meminta bukti, maka Tuan logika dengan tegas berkata, kalau memang berani ditantang Tsuma bro, ditantang dia untuk datang ke polisi dan pembuktian di sana. Pembuktian di sana. Kalau memang kisah yang disampaikan atau cerita yang disampaikan oleh Tuan logika ini benar-benar bohong atau itu berujung kepada fitnah, maka hal itu harusnya tidak menakutkan Ustadz Tsuma. Bahkan dia akan dengan mudah berkata, oke, saya maju, saya akan jawab kalau saya tidak pernah menyuruh dan lain sebagainya seperti yang dituduhkan oleh Tuan logika. Nah, Tuan logika begitu berani dan pede berkata seperti itu di depan umum, berarti kemungkinannya itu benar. Tetapi kalau toh itu tidak benar, seperti pembelaan-pembelaan para polemikus lain bahwa Tuan logika memfitnah Ustadz Tsuma, maka tantangan itu wajib diladeni oleh Ustadz Tsuma untuk tampil, bahkan datang ke polisi untuk bertemu secara langsung dan mengklarifikasi mana kisah dan cerita yang sebenarnya. Bahkan Tuan logika juga dengan tegas berbicara apa yang terjadi setelah penginjakan Alkitab yang berlangsung itu, siapa yang ada di dalamnya, ada juga si Handi dan juga ada si Ardiansa dan lain sebagainya. Itu jelas sebenarnya diceritakan oleh Tuan logika yang sebagai anggota API. Tetapi yang mau kita soroti adalah teman-teman, ketika Ustadz Tsuma benar-benar tidak melakukan atau tidak menyuruh itu, bahkan identik menjadi fitnah bagi namanya, harusnya dia berani dong untuk menerima tantangan bertemu dengan Tuan logika di polisi untuk meminta pertanggungjawaban atau mengklarifikasi cerita yang sebenar-benarnya. Maka di sanalah akan terbukti siapa yang sebenarnya dalang di balik semua itu. Ingat, di sini Kristen tidak ikut mengambil bagian karena yang menjadi korban sebenarnya kekristenan. Tetapi Tuan logika ketika melakukan itu sudah minta maaf. Sekali lagi, penginjakan kitab suci agama lain itu tidak diperbolehkan sama sekali. Itu harus dihormati dan dijaga. Jangan dilakukan. Tentu apa yang dilakukan oleh Tuan logika pada saat itu bertentangan dan memancing kemarahan banyak orang. Tetapi toh juga setelah itu tidak ada yang melaporkan, bahkan dimaafkan. Tetapi bukan berarti setelah ini semua orang akhirnya beramai-ramai untuk melakukan hal yang sama. Itu keliru. Karena lebih baik kita menjaga toleransi dengan cara menghargai dibandingkan mengikuti nafsu segelintir orang untuk melukai sesamanya. Tetapi yang mau saya tekankan adalah teman-teman, saya juga tidak ikut mengambil bagian di dalam semua itu. Tetapi yang menarik adalah kok kisruh sekali di antara mereka ya, antara Gurunda dan juga antara dengan anggotanya, dan anggotanya jelas-jelas membukakan fakta yang sebenarnya. Dan kalau itu memang salah, harusnya Tsuma tidak keberatan untuk meladeni dia di polisi seperti tantangan daripada Tuan logika. Teman-temanku yang dikasih oleh Tuhan, gimana? Apakah akan disudahi kisah seperti ini atau akan diteruskan oleh mereka sendiri? Saya tidak tahu. Perhatikan bahwa kita harus menjaga mulut kita, teman-teman. Kita harus menjaga mulut kita. Kita harus menjaga lisan kita.
supaya tidak sembarangan bicara dan akhirnya menimbulkan hal-hal yang kurang enak di antara kita. Oke? Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya hanya ingin melihat sebenarnya siapa yang menyuruh itu, ya kan. Luar biasa juga sih. Kalau terbongkar siapa yang menyuruh itu kan semua kan sudah jelas gitu. Tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang terlukai, dan tidak ada yang merasa dirinya dizolimi dan lain sebagainya. Tetapi semua fakta itu terbuka lebar di permukaan, dan itu sudah diawali oleh Tuan Logika untuk menantang Zuma ketemu di pihak polisi untuk memberikan keterangan mana yang fakta dan mana yang palsu dan mana yang fitnah dan mana yang lainnya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, semua teman-teman Kristen dan juga Muslim, tidak ada yang perlu kita harus bertajam. Tapi yang sudah terjadi ini biarlah diselesaikan oleh mereka dan membuktikan apakah Zuma yang benar atau Tuan Logika yang benar atau dua-duanya juga sama-sama salah dan benar. Kita tidak tahu. Biarlah apa yang disampaikan oleh Tuan Logika menjadi penilaian untuk Zuma. Beranikah dia mengklarifikasi atas apa yang disampaikan oleh Tuan Logika. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mari saling menghormati, saling menjaga perasaan. Membahas kitab suci memang tidak ada habisnya, berdebat tidak ada habisnya, tapi berdebatlah dan berdiskusilah dengan cara-cara yang edukatif, elegan, menghormati, tanpa melakukan hal-hal yang aneh-aneh terhadap keyakinan orang lain. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.